Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube suaraNTB.com. Kali ini saya ada di kantornya Pak Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Mataram, Bapak Suprayogi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat baik, Pak ya, Pak. puasa Pak ya? Alhamdulillah baik Bapak. Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Mataram ini adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan Perikanan ya, Siap, Pak ya. Kepala ya. Ya. Urusannya di situ bagaimana produk pangan, ikan dan semua yang terkait dengan hasil-hasil kelautan bisa aman gitu Pak, dijamin aman gitu Pak ya, baik yang ada di dalam daerah maupun yang dibawa keluar daerah maupun diekspor. Kali ini kita berdiskusi tentang penyu. Jadi NTB ini adalah salah satu provinsi yang unik karena memiliki potensi penyu di situ. Kalau tidak salah di Indonesia ada 6 yang punya potensi penyu, 3 diantaranya di Indonesia, satunya di luar negeri Pak. Benar Pak Kepala ya? Satunya ada di luar negeri, yang 6 ada di Indonesia. Terus yang 3 itu ada di NTB. Boleh diceritakan Pak potensi penyu kita seperti apa Pak? Kalau potensi penyu khususnya di NTB ini di Lombok kebetulan di daerah Kuranji, Mapak sampai ya perairan apa itu ya, yang di selat Bali ya itu ya. Perairan di Kota Mataram di Kota sama Mataram. Lombok Barat ya Pak? Ya, di Kota Mataram Lombok Barat itu di situ memang tempatnya penyu, dan di situ ada 3. Jadi ada penyu lekang, hijau sama sisik. Nah, kebetulan di daerah Kuranji itu termasuk daerah yang ada kawasan yang itu binaannya dari KSDA, daerah konservasi. Terus kemarin kebetulan di bulan ini, di bulan Mei sampai Juni ini kebetulan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan itu sedang mengadakan kegiatan bulan bakti, jadi bulan mutu karantina. Nah, salah satunya kami ada peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu kami melepaskan ikan-ikan endemik termasuk penyu. Nah, penyu kemarin pada hari hari Minggu kemarin kami mengadakan pelepas liaran penyu. Berapa banyak Pak? Itu kemarin sekitar 200 ekor. 200 ekor. Itu hasil penangkaran? Hasil penangkaran dari teman-teman dari binaannya dari KSDA. Itu. Jenis penyunya Pak? Penyunya kemarin ada 2 itu, ada penyu hijau sama penyu lekang ada 2. Jadi kita patut berbahagia Pak ya, provinsi kita Lombok terutama sekali punya potensi penyu itu yang tidak punya di daerah lain. Kalau di daerah lain yang 3 itu di mana saja Pak Kepala, boleh tahu? Kalau yang pusatnya memang di Lombok ini, memang sampai ke NTT, daerah NTT kayak di Labuan Bajo segala itu ya memang ada penyu. Cuma memang di Lombok ini sebenarnya kawasannya perairannya cukup bagus. Jadi untuk penyu, dan di situ memang ada terumbu karangnya ada juga. Terus sekarang juga ada komunitas pemberhenti lingkungan khususnya ini juga sedang membuat coral reef garden itu ya, yang ada di Gili Trawangan, ada di Gili di Senggigi, itu yang diprakarsai oleh Pak GM Angkasa Pura I waktu itu kan juga membuat seperti itu. Itu juga tujuannya salah satunya untuk menjaga kelestarian dari terumbu karang di situ juga, dan di situ juga intinya untuk penyu. Nanti kami juga ada rencana, nanti kami juga akan melepaskan penyu di dalam coral reef itu sama Pak GM rencananya. Pak Kepala boleh barangkali ada data BKIPM berapa kira-kira potensi populasinya kita Pak penyu itu? Kalau populasi memang kita nggak ada data nggak ada data karena posisi penyu itu kan dilindungi, jadi tidak boleh ditangkap aja, nggak boleh, apalagi dilalu lintaskan. Dan kami dari BKIPM ini kan salah satunya tugas menjaga keluar masuknya hama penyakit ikan, kita menjaga dari bahwa ikan itu bebas dari penyakit, dan kedua menjamin jaminan mutu keamanan produk perikanan. Nah, salah satunya juga lartas. Lartas itu yang dilarang dan dilindungi, salah satunya penyu. Makanya kami yang ada di daerah Pabean seperti di Pelabuhan Lembar, Kayangan, Poto Tano, itu termasuk di bandara itu kita jaga ketat. Makanya kami terkait dengan penyu kita tidak punya data di situ. Nah, kami di tiap tahunnya selalu ada bulan bakti. Nah, kami menjaga kelestariannya seperti itu. Jadi melepaskan ikan-ikan yang endemik
Jadi di situ. Ya. Saya dengar dan pernah saya lihat juga di kawasan pantai Lingkar Selatan itu dulunya penyu itu menjadi bahan tangkapan dan dikonsumsi, kemudian telurnya juga dijual di situ. Rugi besar kita Pak ya kalau sampai seperti itu. Siap. Ya. Kira-kira pengelolaan yang baik itu harus seperti apa Pak? Karena ini kan potensi ini luar biasa dan tidak banyak yang punya ini penyu. Memang itu potensi penyu itu di kawasan pesisir ini ya, di daerah kota, malah di kota Mataram ini memang dia tempatnya penyu di situ, dan penyu di situ kadang pas di masa-masa bulan-bulan yang pas dia naik ke darat dan dia bertelur, dan itu memang harus mengedukasi ke masyarakat. Jadi jangan sampai telur-telur itu pada dijual di pasar. Di pasar tradisional masih banyak pasar kita jumpai loh Pak. Kemarin-kemarin masih banyak dijumpai. Nah ini memang ini ada kadang karena itu ada yang beli, ada yang beli. Nah ini kalau bukan kita, siapa lagi kan gitu ya, kita harus mengedukasi ke masyarakat bahwa kita penyu itu dilarang. Dilarang itu karena hampir punah. Nah, salah satu kami juga mengacungi apresiasi dari KSDA sama PLN kalau tidak salah, Kementerian Kelautan ya, dari PRL dan KSDA itu menginisiasi. Jadi dia melihara penyu, terus nanti dia dipelihara pakan. Nah, seperti kemarin seperti karantina nih mau melepas liarkan, itu kita bunyinya bukan beli, kita mengadopsi. Nah, mengadopsi penyu itu bahwa kita sama-sama lah kita melihara. Terus nanti begitu kita lepaskan, memang penyu itu secara teori itu penyu itu dilepaskan contohnya di Mapak atau di daerah Kuranji ya. Di Kuranji itu begitu dia dilepas di sana 25 tahun akan kembali lagi. Nah di situ berarti kan nanti pasti kembali bergulir di situ terus kembali. Makanya di Lombok ini kita harus berbangga menjadi warga Lombok, masyarakat Lombok, karena di tempat lain nggak ada. Betul. Memang ada penyu ada di tempat lain, tapi tidak sebesar di Lombok. Jadi ketika ditangkarkan kemudian dilepas di situ 25 tahun lagi balik lagi ke daerah asal. Kembali lagi unik ke tempat juga itu, ya, Pak, unik juga. Ya, makanya mungkin akhirnya kita seperti mengadopsi, kalau ada yang bilang karena kita itu seperti bapak angkatnya lah. Bapak angkatnya, jadi nanti akan kembali lagi di tempat itu, di mana waktu itu dilepaskan. Memang di situ untuk kemampuan hidupnya itu cukup berat, karena kan dia kan predatornya kan banyak, kecil itu. Pengelolaan penyu kita sekarang ini sudah bagus menurut Pak Kepala? Pengelolaan memang kalau menurut saya ya sudah bagus, tapi memang belum maksimal. Sudah bagus tapi belum maksimal karena masyarakat yang masih belum paham, belum mengerti betul. Masih harus terus diedukasi terus ya Pak. Masyarakat harus diedukasi terus. Salah satunya dengan adanya kegiatan dari karantina, kami dari karantina ini mengedukasi masyarakat. Nah, kenapa kami melepaskan penyu? Karena di sini penyu yang dilarang dilindungi. Kalau di daerah lain mungkin di daerah kayak saya, kebetulan saya asli Jogja, di Jogja nggak ngelepas penyu karena di sana nggak ada penyu. Di Jogja dia dilepas ikan-ikan yang endemik di sana. Jadi bukan lepas penyu. Jadi masyarakat itu harus diedukasi tidak menangkap, apalagi mengkonsumsi, apalagi menjualnya gitu Pak Kepala. Betul. Kalau misalnya sedang bertelur mungkin dijaga, kita sama-sama jaga gitu Pak Kepala. Betul, dijaga, telurnya dijaga. Terus nanti kalau masyarakat itu tidak bisa ngerawat, ada kan itu di daerah di ada Kuranji. yang di Kuranji ada yang di sebelahnya itu yang binaannya dari PRL juga ada, binaannya dari KSDA juga ada, jadi semua ada nanti. Saya lihat di hotel-hotel di Senggigi juga sudah mulai ada yang melakukan penangkaran Pak. Ada, sudah semua ada. Itu tetap dipantau sama BKIPM ya? Ya kami juga sama-sama kita bekerja sama di sana. Cuma kami kalau terkait dengan kewenangan terkait dengan penyu, kami memang menjaga di daerah-daerah keluar masuk. Seperti daerah Pabean. Jadi kalau ada orang membawa penyu maupun telurnya yang lewat di pelabuhan, pasti kami tangkap. Ancamannya? Ancamannya ya ini, itu kan barang dilarang dilindungi. Itu ada sanksinya tuh hampir sampai 1,5 miliar itu. Wih, dendanya ya. Kalau Kalau kurungannya berapa? Kurungannya bisa sampai 5 tahun. Wih, lumayan juga ya. Jadi kita nggak berani ya, apalagi main-main mau jual. Karena itu bisa double pelanggaran. Karena itu pelanggaran dia barang yang dilarang. Yang kedua barang itu tidak ada sertifikat dari karantina. Jadi ada bisa 2 undang-undang yang bisa kena pasal berlapis namanya. Jadi Pak Kepala, tempat-tempat mendarat populasi penyu ada ini semestinya harus kita buat jadi destinasi wisata ya. Itu yang paling bagus, paling keren.
Harusnya mungkin semoga pemerintah daerah nanti lebih concern lagi ke sana, itu bisa jadi tempat pariwisata kalau dikelola yang bagus ya. Iya, iya. Tapi walaupun sekarang ini seperti di daerah Kuranji sama yang di sebelahnya itu apa namanya itu di Mapak ya. Mapak itu sudah dikelola. Tapi itu kan masih sepanjang lagi tuh sampai Ampenan ya. Iya. Sampenan ada kemungkinan ini juga. Daerah Meninting itu juga ada. Iya. Kami tahun lalu kan kita melepaskan dengan komunitas surfing waktu itu. Melepaskan di Meninting. Di Meninting kami. Iya. Pak, usia penyu itu berapa kalau boleh tahu? Kisaran usianya? Nah, kalau usia penyu itu bisa cukup lama. Bisa puluhan tahun ya? Bisa puluhan tahun. Itu 25 tahun balik. Sampai puluhan tahun dia. Kira-kira apa masukan Pak Kepala biar potensi ini bisa kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, kemudian mungkin bisa menjadi sumber-sumber ekonomi baru bagi daerah misalnya. Kira-kira ada masukan apa gitu Pak? Itu kalau kami dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, itu kami berpesan kita harus tetap menjaga laut, menjaga lingkungan laut. Jadi kita seperti kegiatan kami, kita harus bersih-bersih pantai, bersih-bersih. Ini salah satu edukasi bahwa itu nanti di Lombok ini itu salah satu destinasi penyu dan itu semoga nanti bisa jadi kawasan pariwisata. Tapi yang pertama kali yang utama kita harus menjaga lingkungan. Jadi laut itu harus bersih. Kalau lautnya nggak bersih nanti seperti yang viral kemarin itu ada sedotan masuk ke hidungnya penyu itu kan gitu. Iya, miris sekali. Ya itu miris sekali. Nah kita jaga lingkungan, kita jaga kebersihan pantai dan pantai nggak dijaga nggak hanya pantai karena itu nanti kalau seperti di Lombok kita juga jaga jangan buang sampah sembarangan. Seperti kita buang sampah di lingkungan depan kantor kita ini. Nanti ngalir ke sungai masuk Sungai Jangkuk, masuk ke sana sama. Jadi kita harus sama-sama kita menjaga lingkungan, kita jangan buang sampah sembarangan. Dan ini nanti kita buang sampah di depan rumah kita, itu ternyata bisa masuk ke laut. Begitu ke laut mengefek ke penyu. Dan penyu itu nanti bisa jadi kawasan wisata untuk NTB. Dan kami dari Balai Karantina Ikan itu mengadakan bulan mutu karantina. Itu salah satunya ada bakti sosial, terus bakti lingkungan, terus itu bakti sosial itu kami bagi-bagikan. Kami bekerjasama dengan Komisi 4 DPR RI. Nanti kami akan membagi ikan karena di saat pandemi COVID ini, jadi kita ngambil ikan dari daerah yang kena wabah COVID. Nah, kita kasihkan lagi juga ke masyarakat yang kena wabah COVID. Itu terkait dengan bakti sosial. Nah, bakti lingkungan ini yang ngefek ke penyu tadi. Kita ada bersih pantai, terus melepaskan penyu, ikan-ikan endemik. Terus yang kedua lagi kita menanam mangrove. Mangrove juga salah satu untuk menjaga lingkungan. Semoga lingkungan biar tetap. Kegiatan ini sudah selesai atau belum? Kegiatan sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni. Kami sampai bulan Juni dan kegiatan kami kemarin sudah minggu yang lalu kita bagi-bagi nasi untuk buka puasa ke masyarakat yang kekurangan. Terus kita kemarin sudah bersih-bersih pantai. Terus sudah melepas tuki. Nanti rencananya kita akan bekerjasama dengan masyarakat dan komunitas untuk melepaskan nanam mangrove. Dan ada rencana juga kami akan melepaskan penyu di Coral Reef Garden yang inisiasinya Pak GM Angkasa Pura I Pak Jati. Di sana nanti rencana mau melepaskan langsung kita nyelam di tamannya yang dibuat sama Pak GM sama rekan-rekan komunitas. Nanti bulannya mungkin setelah Lebaran. Siap. Oke, Pak Kepala, terima kasih. Itu diskusi saya dengan Pak Kepala BKIPM di Mataram. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi pesannya, kita harus sama-sama jaga lingkungan, terutama jaga penyu ini karena ini tidak banyak dimiliki oleh daerah lain maupun di negara-negara yang tidak banyak. Sekarang tergantung kita semua. Terima kasih Pak Kepala, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.